Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa SMA Negeri 1 Cibubar kelas 12? Ya, kemarin kalian kelas 11, sekarang naik kelas 12 di tahun ajaran yang baru. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sosiologi ya, meskipun kondisi seperti ini kita masih harus terus belajar di rumah karena ternyata wabah COVID-19 cukup lama ya, sehingga kita terpaksa harus belajar di rumah. Tapi meskipun seperti itu, mudah-mudahan ya, meskipun tidak menutup mata ya, pembelajaran di kelas akan jauh lebih baik daripada kita hanya belajar di rumah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pembelajaran ya, karena dimanapun itu adanya kita harus terus belajar ya. Baiklah, untuk mata pelajaran sosiologi kelas 12 ya, kita mulai ya. Untuk materi kelas 12 dalam pembelajaran sosiologi terdiri dari kelas 12 semester ganjil ya, terdiri dari beberapa pokok bahasan atau beberapa bab. Di antaranya ada yang meletakkan untuk bab yang untuk pokok bahasan materi sosiologi ini 3 bab, ada juga yang meletakkan 2 bab. Yang 3 bab tentunya dia berharap ketika semester 2 pembelajaran hanya sebentar dan sisanya bisa disibukkan untuk persiapan pelaksanaan UNBK ya, latihan-latihan soal UNBK. Ada juga yang meletakkan materi pelajar sosiologi ini hanya 2 pokok bahasan atau 2 bab ya. Kita ikuti saja perkembangannya seiring dengan ketidakpastian karena adanya wabah COVID ini ya. Untuk semester 1 ya, terdiri dari 2 pokok bahasan kelas 12 ini yang akan kita bahas ya, yaitu bab pertama materi tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Materi bab 2 yaitu tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Ya, kita mulai saja proses pembelajaran. Kita akan coba melihat materi bab pertama ya, tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ya, materi tentang perubahan sosial ini cukup panjang, sangat panjang ya. Terdiri dari banyak ragam sub pokok bahasan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran daring ini sengaja saya akan membagi materi ini dalam beberapa bagian video ya, kita sebut beberapa pertemuan atau beberapa bagian. Di antaranya saya akan membaginya menjadi 5 bagian ya, dan video yang kalian dengar sekarang itu atau yang kalian saksikan sekarang itu materi bagian pertama. Kita masuk saja pada pembahasan tentang bab 1 materi sosiologi bab 1 semester 1, yaitu tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kita lihat ya, silakan kalian siapkan catatan dan dengarkan. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan kalian bisa belajar mandiri untuk memperdalamnya.
Ya, bisa kalian lihat beragam gambar yang saya coba berikan sebagai ilustrasi. Semua gambar ini menggambarkan proses atau mengilustrasikan proses perubahan sosial. Di antaranya gambar yang pertama, ya, kalian bisa lihat bentuk komunikasi, betapa dalam masyarakat terjadi perubahan-perubahan media atau alat komunikasi. Dari mulai yang paling primitif, ya, tradisional, sampai ke yang paling modern saat ini. Kemudian gambar yang kedua bisa kalian lihat aneka ragam penemuan-penemuan yang pada gilirannya menyebabkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, kalian bisa lihat ini bentuk komunikasi, ya, dari mulai yang paling primitif sampai ke zaman media sosial yang canggih sekarang. Yang ketiga, yang keempat, ya, ini menggambarkan semacam perubahan-perubahan sosial yang niscaya terjadi di dalam masyarakat, ya. Jadi perubahan itu hal yang niscaya, sebuah keharusan, karena tidak ada satupun hal yang ada di dunia ini yang tidak berubah. Semuanya mengikuti sunatullah, yaitu perubahan, ya, termasuk dalam diri kita sendiri. Kita masuk materinya, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, ya, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, ya. Untuk memperdalam, silahkan bisa kalian kunjungi blog saya, silahkan catat, ketik di browsing Mozilla Firefox atau di Google Chrome atau di Android Anda, Sosiologi 79. Cara materi revisi kurikulum 2013 tentang perubahan sosial bab 1 kelas 12, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran, ya, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian diharapkan memiliki kompetensi atau memiliki sesuatu, ya, dengan adanya sebab pembelajaran materi tentang perubahan sosial ini. Akibatnya, implikasinya kalian mengetahui atau bisa menguasai beberapa konsep atau beberapa hal, ya. Ini maksud tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu, ya, bisa nanti saya ujikan, ya. Yang pertama, menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Kalian bisa menjelaskan apa itu perubahan sosial dan sebabnya kenapa terjadi perubahan sosial, ya, perubahan sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Perubahan sosial menyebabkan perubahan hubungan antar individu, ya, dan antar kelompok, ya. Menjelaskan perubahan sosial, perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Mengapa perubahan sosial menyebabkan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok? Yang ketiga, bisa mengidentifikasi, ya, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Ya, akibat perubahan sosial, kalian bisa mengidentifikasi, ya, mentipekan perubahan sosial dan bagaimana dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Nanti saya jelaskan apa itu kesenjangan sosial di masyarakat dan bagaimana perubahan sosial tertentu ternyata mengakibatkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, bisa menjelaskan perubahan sosial, kemajuan masyarakat dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini bagian pembahasan yang akan kita bahas untuk materi bab 1 ini, sangat panjang sekali, ya. Bagian pertama, kedua,
Bagian ketiga, jadi kita masih memiliki banyak waktu ya, hanya sekedar untuk membahas materi tentang perubahan sosial ini. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ya, tuntas. Ya, kita masuki bagian pertama. Di sini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan, mudah-mudahan kalian bisa jelas ya, bisa mengerti. Kekurangannya silahkan kalian explore sendiri di banyak media, apakah itu media yang sudah saya sediakan berupa blog ataupun kalian bisa research di Mozilla Firefox dan dari berbagai sumber lainnya. Ya, bagian 1 kita akan membahas tentang perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial, karakteristik perubahan sosial, bagaimana karakter atau ciri perubahan sosial, dan yang ketiga teori-teori tentang perubahan sosial ya. Meskipun hanya 3 subpokok bahasan, ini sangat panjang sekali ya, membutuhkan waktu yang lama, dan video ini akan sangat panjang ya. Silahkan kalian sediakan banyak kuota tentunya ya, kuota internet, atau bisa kalian cari hotspot area yang gratis, atau bisa datang ke tempat yang lain, ikut ke teman ya, atau teman yang mencatat, silahkan kalian lihat catatannya. Banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk kita belajar ya di tengah keterbatasan ini ya. Bisa kalian lihat, kita akan mulai dengan 3 gambar sebagai ilustrasi. Dimulai dari gambar yang pertama ini ya, era digitalisasi, komputerisasi, era digital. Ibu-ibu yang sedang pegang kamera. Kemudian yang kedua ini barangkali lebih dikonotasikan sebagai dampak negatif ya dari perubahan sosial. Penemuan teknologi mengakibatkan anak-anak remaja yang seharusnya belajar malah main game online ya. Yang ketiga, perubahan sosial akan menyebabkan banyak hal ya. Salah satunya ketika masyarakat berubah, tentunya ada yang pro dan ada yang kontra ya. Yang kontra ini biasanya pihak yang dirugikan karena adanya proses perubahan sosial. Perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial ya, kita masuki pembahasannya. Silahkan dengarkan, perhatikan. Perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan ya. Tidak ada masyarakat yang statis, dia akan senantiasa berubah. Meskipun masyarakat yang tradisional sekalipun ya, di pedalaman ya, dia akan senantiasa berubah, minimal dengan pertambahan jumlah anggota. Tentunya akan mengalami perubahan. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang berhenti berubah ya. Pasti mengalami perubahan, entah itu ketara, cepat ataupun lambat ya. Pada dasarnya perubahan merupakan proses modifikasi. Modifikasi itu modif ya, dimodif, dirubah ya. Proses perubahan merupakan proses modifikasi, penambahan atau pengurangan atau perbaikan. Modif ya, dimodif struktur sosial ya. Perbaikan, perubahan, penambahan, reformasi, dan pola budaya yang ada dalam masyarakat, dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial ya.
yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Gejala umum itu maksudnya umum terjadi dalam setiap masyarakat ya. Ada yang cepat, kelihatan sekali, ketara sekali proses perubahannya, ada yang lambat ya. Ini perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai segi kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu, perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat menyangkut perubahan nilai, pola perilaku, organisasi sosial, kekuasaan, serta segi kemasyarakatan lainnya. Perubahan sosial dapat berupa kemajuan, progres, atau kemunduran, regres. Perubahan sosial memiliki makna yang luas ya. Perubahan sosial itu maknanya luas, sangat luas sekali, mencakup berbagai bidang kehidupan ya. Di antaranya tidak hanya karena masyarakat sebuah sistem saling berhubungan, maka ketika salah satu subsistem seperti bidang ekonomi berubah, secara otomatis dia akan mempengaruhi perubahan bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Di perubahan sosial atau perubahan dalam masyarakat itu sifatnya berkesinambungan, saling berhubungan atau luas. Karena itu perubahan sosial budaya yang terjadi dalam setiap masyarakat menyangkut perubahan nilai ya. Nilai itu artinya sesuatu yang dihargai atau sesuatu yang dianggap baik ya. Dihargai dalam sebuah masyarakat itu namanya nilai, bernilai. Jadi apa yang dianggap memiliki nilai waktu dulu dengan sekarang akan berbeda karena masyarakat mengalami perubahan, termasuk perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat ya. Barangkali dulu orang yang kaya itu tidak dihargai. Di kampung saya orang yang kaya akan dibilangin paling miara tuyul ya, tapi sekarang beda, masyarakat semakin materialistis, segala hal diukur dengan kekayaan ya. Ini perubahan tata nilai dalam masyarakat. Perubahan pola perilakunya akan berubah ya. Perilaku ketika dulu saya sekolah dengan pola perilaku kalian sekarang sekolah tentunya akan berbeda ya. Pola perilaku akan berbeda ya. Hubungan antar guru dan murid ketika dulu dan sekarang berbeda. Pola perilaku mengalami perubahan. Organisasi sosial akan berubah, kekuasaan juga berubah. Barangkali zaman dulu itu kerajaan ya, orang-orang tertentu punya kekuasaan yang harismatik di masyarakat. Sekarang kekuasaan cenderung legal daripada kekuasaan harisma atau tradisional, serta segi kemasyarakatan lainnya. Jangan lupa perubahan juga bisa berupa kemajuan ya, artinya bertambah baik ya. Kalau suatu perubahan ternyata menyebabkan bertambah baiknya kehidupan masyarakat atau bertambah baiknya kehidupan individu, maka perubahan tersebut sifatnya progres atau menunjukkan kemajuan, atau perubahan tersebut memberikan keuntungan bagi individu atau masyarakat. Itu perubahannya bersifat progres. Kebalikannya, seandainya perubahan tersebut ternyata merugikan atau tidak menguntungkan masyarakat ya, atau individu, maka perubahan itu disebut perubahan regres ya, mengakibatkan kemunduran. Perubahan sosial itu bisa maju, bisa mundur ya. Sama dengan kehidupan kalian, bisa jadi lebih baik atau malah jadi lebih buruk. Yaitu perubahan sosial bisa berupa kemajuan, progres, atau kemunduran atau regres ya. Silakan kalian ulang-ulangi ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya.
Berikutnya bisa kalian lihat di gambar ya. Ini kehidupan di kota besar Jakarta barangkali ya. Kemacetan di Jakarta. Pengendara sepeda motor dan mobil biasanya ini terjadi ketika pagi hari. Pagi hari mau berangkat bekerja, siang hari ketika istirahat, dan sore hari ketika pulang kerja. Berikutnya kita akan membahas materi berikutnya atau subpokok bahasan berikutnya, yaitu karakteristik perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial atau karakter dari perubahan sosial. Perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu berhubungan dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau perbaikan dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. Ya, perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial, atau bisa juga kita katakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan kebudayaan. Kalau kita maknai kebudayaan secara luas ya, budi dan daya. Budi itu artinya akal, daya itu artinya kemampuan ya. Semua kemampuan akal manusia itu disebut kebudayaan. Jadi kebudayaan itu tidak hanya seni, tapi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, maka otomatis akan menyebabkan perubahan kebudayaan. Terjadi perubahan kebudayaan, maka akan menyebabkan perubahan sosial, karena tidak mungkin yang namanya manusia atau masyarakat lepas dari kebudayaan ya. Perubahan sosial dan kebudayaan punya satu aspek yang sama. Perubahan apakah itu perubahan sosial ataupun perubahan kebudayaan, terdapat satu aspek yang sama, yaitu berhubungan dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau perbaikan dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. Menerima cara-cara baru atau perbaikan dalam cara masyarakat atau individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, perubahan sosial itu sifatnya melekat pada masyarakat ya, tidak bisa dilepaskan, dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat senantiasa berubah, sebagaimana individu pun senantiasa berubah, baik itu dari segi fisik maupun dari segi pola perilaku dan tata nilainya. Berikut merupakan alasan-alasan mengapa perubahan sosial melekat pada masyarakat ya, dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya yang pertama, kenapa masyarakat atau individu harus senantiasa berubah? Karena sering bertambahnya kedewasaan, sering bertambahnya jumlah anggota, maka kita atau masyarakat akan dihadapkan pada masalah-masalah yang baru, yang tentunya akan semakin kompleks ya, akan semakin berat. Makanya menuntut masyarakat tersebut dalam menghadapi masalah yang baru, menuntut adanya pemecahan atau solusi-solusi yang lebih baik ya. Tidak bisa ketika masalah yang baru, masalah yang rumit dihadapi dengan solusi atau dengan alat yang lama ya. Alasan-alasan perubahan sosial yang melekat pada masyarakat diantaranya adalah, atau kenapa kita harus berubah, atau kenapa perubahan melekat pada diri kita, atau kenapa perubahan melekat pada masyarakat. Pertama, karena kita atau masyarakat akan senantiasa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang baru, yang menuntut solusi-solusi yang lebih canggih pula atau lebih baru juga. Tidak bisa masalah yang baru, masalah yang lebih rumit kita hadapi dengan solusi
yang lama ya, karena tidak akan selesai masalah tersebut. Yang kedua, nah, karena adanya ketergantungan pada hubungan antar warga pewaris kebudayaan. Ketergantungannya tergantung pada hubungan antar warga pewaris kebudayaan. Ya, karena pada dasarnya kebudayaan merupakan warisan ya, dari generasi terdahulu diwariskan pada generasi berikutnya ya. Ya, ini menyebabkan pola ketergantungan pada hubungan antar warga pewaris kebudayaan, sehingga otomatis segala macam hal yang datang dari luar akan diadaptasi dengan apa yang sudah ada ya. Berikutnya, lingkungan yang berubah. Lingkungan yang berubah tentunya menuntut kita untuk berubah. Tidak bisa ketika lingkungan berubah kita tidak berubah. Lingkungan yang berubah mengharuskan kita untuk mengikuti perubahan, karena kalau tidak kita tidak akan bisa beradaptasi ya. Misalnya ketika SMA kalian berada di lingkungan desa, pedesaan, tinggal dengan orang tua, kemudian kita keluar, kalian kuliah, tinggal di kota atau kerja tinggal di kota, lingkungannya berubah, otomatis kalian juga harus mau berubah, karena kalau tidak akan bisa beradaptasi. Lingkungan yang berubah menuntut kita untuk senantiasa beradaptasi, berubah diri. Berikutnya, kenapa masyarakat atau individu cenderung berubah? Kecenderungan masyarakat untuk berubah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Kita semua tentunya menginginkan perubahan. Kenapa masyarakat atau individu cenderung berubah? Di antaranya, yang pertama karena rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada ya. Manusia itu makhluk yang senantiasa tidak puas, dan ini naluriah ya. Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah merasa nyaman dengan satu keadaan, tidak pernah merasa puas dengan satu keadaan, dan ini kodrati dan sifat dasar manusia ini sendiri yang akan kemudian menyebabkan masyarakat senantiasa berubah seperti itu. Rasa tidak puas terhadap keadaan atau situasi yang ada, dan ini memang sunatullah, harusnya seperti itu. Tidak boleh puas dengan keadaan yang ada, karena kalau puas timbulnya atau akibatnya kita akan statis ya, tidak akan mengalami kemajuan. Yang kedua, kenapa masyarakat atau individu cenderung berubah? Karena timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. Adanya keinginan untuk mengadakan perbaikan. Adanya keinginan mengadakan perbaikan. Perbaikan merupakan sebuah keharusan dalam berbagai sektor kehidupan. Ya, kekurangan-kekurangan yang ada harus senantiasa diperbaiki, dan proses atau keinginan untuk melakukan perbaikan ini menyebabkan perubahan ya. Timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. Untuk mengadakan perbaikan, apakah itu perbaikan diri atau perbaikan dalam masyarakat, dan ini tentunya mengakibatkan timbulnya atau masyarakat berubah.
Nah, ini kenapa orang tidak boleh sombong, ya, harus merasa kurang, karena ketika dia merasa kurang dia akan berusaha memperbaiki diri, ya. Dan ini merupakan salah satu, ya, proses menuju perubahan. Kesadaran yang ketiga, kesadaran akan adanya kekurangan dalam budayanya sendiri, merasa bahwa kebudayaan kita memiliki banyak kekurangan dan itu harus kita perbaiki, sehingga berusaha untuk mengadakan perbaikan. Misalnya budaya malas, ya, budaya malas, budaya tidak mau belajar, mau sukses instan, itu bentuk kebudayaan, ya. Kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri sehingga berusaha untuk mengadakan perbaikan. Yang berikutnya, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Adanya usaha dari masyarakat tersebut untuk beradaptasi, ya, beradaptasi dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru. Ya, masyarakat senantiasa dihadapkan pada kondisi baru. Contohnya dengan adanya wabah COVID-19 ini, ya, mau tidak mau kita harus mengadakan penyesuaian diri, adaptasi. Bagaimana caranya meskipun ada wabah COVID-19 dan kita terpaksa harus berada di rumah, ya, tetap bisa berjalan dengan lancar. Keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Barangkali di jalan-jalan desa dulu kebutuhan untuk pengaspalan bukan hal yang esensial, ya, tapi seiring dengan ditemukannya banyak teknologi, ya, keperluan yang makin banyak, misalnya keperluan untuk sekolah, keperluan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, maka pengaspalan jadi hal yang diperlukan, ya. Maka masyarakat harus beradaptasi bagaimana supaya tidak tertinggal, ya. Berikutnya, banyaknya kesulitan yang dihadapi memungkinkan manusia berusaha untuk dapat mengatasinya, ya, kesulitan. Karena kesulitan ini akhirnya seorang mau berpikir. Ada yang menyebutkan bahwa salah satu rangsangan, ya, otak manusia atau akal pikiran manusia itu akan cenderung diam, dan yang menstimulan merangsangnya adalah kesulitan, sehingga dia mau tidak mau terpaksa harus menggunakannya, berpikir dengan keras, ya. Jadi kesulitan itu sebenarnya merupakan anugerah dari Tuhan untuk membangunkan kita supaya kita mau berusaha. Banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia berusaha untuk mengatasinya, ya. Karena kesulitan maka ada usaha, karena ada usaha maka ada hasil, ya, dalam bentuk perubahan yang diinginkan. Jadi kesulitan itu sebenarnya adalah berkah, ya, dari Tuhan. Makanya ada ujian itu sarana untuk supaya kita bisa naik kelas, ya, ulangan kenaikan kelas, ujian. Jadi orang yang dihadapkan dengan kesulitan sebenarnya merupakan orang yang sama Tuhan mau dinaikkan kelasnya, gitu, ya, dijadikan lebih baik kehidupannya. Berikutnya, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru, ya. Jadi kita harus terbuka. Nah, sikap terbuka, orang yang terbuka tidak menutup diri akan cenderung lebih maju daripada mereka yang tertutup karena sudah merasa puas misalnya, atau sudah merasa cukup. Jadi sikap yang terbuka dalam diri kita dan masyarakat akan memberikan jalan pada perubahan.
Sikap terbuka dari masyarakat terdapat hal yang baru, terbuka ya, jangan tertutup, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat ya. Selama itu baik, kenapa tidak? Jangan menutup diri, jangan merasa diri sudah cukup, sudah pintar ya, terbuka. Berikutnya, tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup ya. Kebutuhan masyarakat dari hari ke hari semakin kompleks. Contohnya, dulu belum ada HP, tidak ada kebutuhan akan pulsa ya. Ada HP, tidak ada internet, tidak ada kebutuhan akan kuota. Tapi ketika ada HP, ada internet, maka bertambahlah kebutuhan tersebut, membeli kuota ya. Seperti pembelajaran kita saat ini, kebutuhan setiap saat akan senantiasa bertambah ya, semakin kompleks. Makanya menuntut masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya supaya bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya. Kita nggak bisa belajar daring seperti ini kalau seandainya tidak punya kuota. Makanya harus meningkatkan taraf hidup supaya bisa beli kuota ya, supaya kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin banyak dan semakin kompleks tersebut bisa terpenuhi ya. Yang terakhir, sistem pendidikan. Nah ini ya, kunci pendidikan merupakan kunci perubahan ya. Kalau masyarakat ingin maju, kuncinya cuma satu dalam pendidikannya, perbaiki sistem pendidikannya ya. Di sini kecenderungan kenapa masyarakat individu cenderung berubah ya, ada pengaruh oleh faktor yang terakhir, yaitu sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu, apakah itu nilai-nilai kewirausahaan, kemandirian dan lain sebagainya, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik ya, seperti itu. Sudahkah sistem pendidikan kita memberikan nilai-nilai tersebut ya, sehingga kita merasa optimis atau memperoleh keahlian, keterampilan tertentu untuk menghadapi masa depan kehidupan kita ya? Tinggal kita tanyakan pada diri kita sendiri ya. Nah ini berikutnya bisa kalian lihat gambar apa ya, Serentahun ya barangkali ini ya. Kenapa gambar ini dijadikan ilustrasi tentang proses perubahan sosial ya? Ini Kasepuhan Cisumsang atau Cisitu atau Cipta Gelar yang ada di daerah kita. Ya ini kenapa ada masyarakat yang cenderung berubah, tapi tentunya tidak semua hal harus kita rubah. Ada nilai-nilai tertentu yang harus kita pertahankan ya, harus kita pertahankan dan kita jaga kelestariannya. Kenapa masyarakat atau kita punya kecenderungan atau punya keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut? Diantaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama, adanya unsur yang punya fungsi tertentu dan sudah diterima oleh masyarakat secara luas ya, fungsi yang penting sehingga tidak bisa digantikan begitu saja tidak bisa dirubah begitu saja ya. Ini ya karena barangkali unsur tersebut merupakan unsur pemersatu dalam masyarakat ya, sehingga bagaimanapun harus tetap dipertahankan oleh masyarakat tersebut supaya masyarakat tersebut tidak mengalami disintegrasi atau kehilangan arah. Kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai lama ya dipengaruhi oleh faktor-faktor ya, tidak ingin merubahnya. Yang pertama, adanya unsur yang mempunyai fungsi tertentu dan sudah diterima oleh masyarakat secara luas turun temurun ya.
punya fungsi tertentu, fungsi penting, unsur ini punya fungsi yang sangat penting dalam masyarakat ya. Dan sudah diterima masyarakat secara luas, masyarakat mengakuinya. Itu jadi dalam menghadapi proses perubahan sosial tidak semua hal dapat kita rubah, tapi ada unsur-unsur tertentu yang harus tetap kita pertahankan karena unsur tersebut punya fungsi yang sangat penting, yang sangat vital dalam masyarakat, dan masyarakat sudah mengakuinya secara luas ya, dijadikan sebagai pijakan, pedoman atau dasar ya. Seperti itu. Yang kedua, adanya unsur-unsur yang diperoleh melalui proses sosialisasi sejak kecil. Nah, ini adanya proses pendidikan sejak kecil, sosialisasi sejak kecil ya, dari orang tua kepada anaknya, dari generasi sebelumnya, nenek moyang kepada generasi berikutnya ya. Seperti itu. Unsur-unsur diperoleh melalui proses sosialisasi sejak kecil. Sejak kecil kita diharuskan untuk apa ya, contohnya barangkali sopan santun ya. Sejak kecil dari nenek moyang kita diajari untuk seperti itu misalnya gitu ya. Maka unsur-unsur tersebut akan cenderung dipertahankan atau sulit sekali untuk berubah ya. Adanya unsur-unsur yang menyangkut agama dan religi yang dianut masyarakat ya. Unsur yang menyangkut agama ya atau kepercayaan yang dianut masyarakat ini biasanya akan sulit sekali untuk berubah ya. Bisa jadi perubahan masuk pada sebuah masyarakat, tapi untuk menyangkut ya, untuk merubah unsur-unsur yang berkaitan bersinggungan dengan agama itu akan sangat susah sekali gitu ya. Adanya unsur menyangkut agama dan religi yang dianut masyarakat. Kemudian adanya unsur yang menyangkut ideologi. Ideologi itu artinya, kalau secara umumnya pengertian ideologi itu ide ya. Logi itu logos, jadi gagasan. Jadi ideologi itu sangat luas pengertiannya. Ideologi itu ya, ini bisa juga ditafsirkan ideologi itu worldview atau cara masyarakat memandang kehidupannya, atau bisa ditafsirkan juga sebagai filsafat falsafah hidup bangsa Indonesia, bangsa kita. Misalnya Pancasila ya, tidak akan susah sekali untuk merubah karena itu merupakan ideologi dan falsafah hidup bangsa kita. Falsafah itu artinya cara kita dalam memandang masyarakat, kehidupan, alam, Tuhan dan lain sebagainya. Itu akan sulit berubah atau akan cenderung kita dipertahankan dalam sebuah masyarakat. Berikutnya, materi kita berikutnya atau subpokok bahasa berikutnya adalah karakteristik perubahan sosial. Karakter itu artinya ciri khas perubahan sosial. Karakteristik perubahan sosial dalam masyarakat. Di antaranya ciri perubahan sosial. Ciri perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Semua masyarakat pasti terus berkembang meskipun dalam sebuah masyarakat primitif ya, atau tidak ada masyarakat yang berhenti berubah karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik lambat maupun cepat gitu ya. Ada yang cepat sekali, cepat berubah dari waktu ke waktu, ada yang sangat lambat, tapi pada intinya setiap masyarakat pasti mengalami perubahan ya. Yang kedua, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa masyarakat adalah sebuah sistem ya.
sistem kehidupan, artinya saling berpengaruh antara satu bidang kehidupan terhadap bidang kehidupan lainnya. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai gitu ya. Misalnya perubahan pada lembaga ekonomi, krisis ekonomi ya, berakibat pada krisis politik, krisis kepercayaan, berakibat pada krisis hukum, berakibat pada budaya dan lain sebagainya ya. Jadi masyarakat ini merupakan satu sistem yang saling berhubungan. Perubahan pada satu lembaga mau tidak mau akan diikuti pula oleh perubahan pada lembaga yang lain ya. Perubahan pada lembaga pendidikan misalnya dengan adanya HAM yang menyebabkan perubahan pada segi lembaga agama ya, lembaga politik ya, memberikan lembaga hukum dan lain sebagainya. Berikutnya, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi. Disorganisasi itu artinya organisasi itu menunjukkan keteraturan ya, ketika di depannya disimpan kata dis berarti sebaliknya. Perubahan yang cepat biasanya menyebabkan disorganisasi atau perpecahan ya, yang bersifat sementara atau kekacauan ya, dalam proses adaptasi. Karena adanya adaptasi, makanya perubahan itu jangan terlalu cepat ya. Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi ya, kekacauan dalam masyarakat kalau perubahannya terlalu cepat, yang sifatnya sementara karena proses penyesuaian diri ya. Contohnya peristiwa 98, perubahan yang cepat, kekacauan, dan itu kita kembali normal dengan adanya Orde Reformasi. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan, benda ya. Misalnya teknologi atau spiritual ya, spiritual itu bersifat batiniah saja, karena kedua bidang tersebut punya ikatan timbal balik yang sangat kuat. Artinya perubahan pada bidang kebendaan dengan sendirinya akan mengakibatkan perubahan pada bidang spiritual gitu ya, atau perubahan pada bidang spiritual dengan sendirinya mengakibatkan perubahan pada aspek kebendaan gitu ya. Ya, jadi tidak bisa dibatasi pada satu bidang saja ya. Perubahan pada bidang kebendaan akan berakibat pada perubahan bidang spiritual. Perubahan pada bidang spiritual akan berakibat perubahan pada bidang kebendaan. Contohnya misalnya penemuan HP ya. Jadi jangan dimaknai penemuan teknologi ini hanya sebatas mengakibatkan perubahan pada bidang teknologi saja, tapi tentunya akan berakibat pada bidang spiritual atau jiwa masyarakat, jiwa kita ya. Bisa kalian contohkan ketika kalian sebelum dan punya HP Android, sebelum punya HP dan setelah punya HP Android, ada perubahan ya, perubahan dari segi sikap ya, tingkah laku dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa perubahan pada bidang kebendaan akan mengakibatkan perubahan pada bidang spiritual kita atau batiniah kita ya, seperti itu. Jadi perubahan sosial itu merupakan perubahan yang timbal balik antara materi, benda, dan batiniah atau spiritual, seperti itu. Dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapinya sehingga tidak menjadi korban perubahan tersebut, tetapi penentu perubahan.
Jadi karena perubahan merupakan inti dari kehidupan masyarakat, maka kita tidak bisa menutup diri ya, tapi harus membuka diri dari perubahan-perubahan yang ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapinya, tidak menjadi korban perubahan, tetapi syukur-syukur bisa menjadi penentu perubahan sosial yang ada ya, tidak menjadi korban teknologi, tapi minimal bisa memakainya untuk keperluan dan kebutuhan hidup kita, tentunya yang positif. Berikutnya kita memasuki tentang teori-teori perubahan sosial, bagaimana para ahli melihat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat ya. Ini disebut teori-teori perubahan sosial, bagaimana para pakar di bidang sosial ya, dan kebudayaan melihat proses-proses perubahan sosial dalam masyarakat ya. Materi berikutnya tentang teori-teori perubahan sosial. Ini kalau misalnya kita bahas satu-satu akan sangat panjang sekali ya, bisa jadi seharian kita bahas satu teori. Ini kita berikan gambarannya saja. Yang pertama teori siklus ya, siklus itu bisa kita pahami sebagai suatu hal yang terus-menerus berputar ya, siklus. Misalnya siklus metabolisme tubuh kita ya, ini teori siklus. Ini gambar dari teori siklus, bentuknya spiral ya, bukan melingkar, spiral. Jadi ini ada paling bawah primitif, tradisional, modern. Teori siklus melihat perubahan sosial seperti ini ya, dalam bentuk spiral. Nah, dari gambar ini barangkali sudah ada gambaran ya, bahwa hakikat perubahan sosial dalam masyarakat itu bentuknya spiral, tidak terus menanjak ya, tapi spiral, kata teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Teori ini dikemukakan oleh Oswald Spengler tahun 1880 sampai 1936. Arnold Toynbee ya, seorang sejarawan dari Inggris, dan sosiolog Fitirim A. Sorokin. Mereka membagi peradaban besar dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Ketiga sistem kebudayaan tersebut adalah kebudayaan ideasional culture, kebudayaan idealistis, idealistic culture, dan kebudayaan indrawi sensation culture ya. Yang pertama, coba kita jelaskan. Teori siklus melihat perubahan sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Jadi hakikatnya perubahan itu berulang-ulang. Apa yang kita alami saat ini merupakan pengulangan dari apa yang pernah terjadi di zaman dulu gitu ya. Lihat dari gambar, masyarakat mengalami proses perubahan dari primitif, tradisional, modern, kemudian primitif lagi, tradisional, modern, primitif lagi, tradisional, modern. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang ya, terus-menerus berulang seperti itu ya. Zaman Fir'aun akan dialami lagi nanti, barangkali bentuknya lain tapi pada hakikatnya sama gitu. Zaman jahiliyah terulang kembali, jahiliyah modern ya. Orang jahiliyah kan menyembah berhala. Zaman sekarang ada banyak begitu berhala, menyembah uang, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi teori siklus ini melihat bahwa perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang, terus-menerus seperti itu ya. Diulang-ulang ya. Dulu misalnya dari segi fashionnya, dulu ada model celana cutbray tenggelam digantikan
oleh celana beraicut, baggy. Suatu saat datang lagi, tenar lagi. Jadi teori siklus ini melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang, terus berulang-ulang. Dulu seperti itu, suatu saat akan dialami lagi yang seperti itu, meskipun barangkali bentuknya berbeda. Teori ini diungkapkan oleh Oswald Spengler, Arnold Toynbee, dan Pitirim Asorokin, yang membagi peradaban besar di dunia, peradaban besar ya, peradaban dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir, terus-menerus berputar ya, terus-menerus berputar. Ketiga sistem kebudayaan tersebut adalah kebudayaan ideal culture. Jadi berada di tataran gagasan ideal, kebudayaan ideasional, kemudian kebudayaan idealistis, kebudayaan materi atau indrawi. Ya, orang memandang segala sesuatu dari segi sensasi ya, atau dari segi materi terlihat ya. Jadi yang dianggap kemajuan dalam bentuk materi ya. Misalnya HP canggih, gedung bertingkat, indra. Jadi kemajuan yang ada sifatnya terlihat ya, yang terlihat saja. Sementara barangkali dari segi rohaninya makin terpuruk gitu, yaitu kebudayaan indrawi. Suatu saat akan berputar lagi, masyarakat akan mengalami kebudayaan ideasional lagi ya. Barangkali nanti yang namanya ya materi atau kemajuan teknologi canggih itu akan dianggap tidak penting lagi ya, berubah ke budaya nasional ya. Zaman dulu misalnya orang akan cenderung bisa dari segi ideasionalnya atau rohaninya sangat maju ya. Misalnya dia punya kemampuan batiniah yang luar biasa ya, tapi dari segi fisik indrawi barangkali tradisional. Ternyata sekarang barangkali dari segi fisik teknologi canggih, tapi dari segi idealistisnya atau dari segi batiniahnya tradisional ya, seperti itu menurut teori siklus ya. Kapan-kapan kita coba perdalam lagi teori siklus ini ya, karena ini akan sangat berkaitan dengan banyak kepercayaan di dunia ya. Di antaranya yang paling mencolok itu kepercayaan reinkarnasi ya, dari agama Hindu Buddha ya. Jadi bahwa kita akan mengalami kehidupan kembali setelah meninggal gitu ya. Ini teori siklus ya, banyak dianut oleh filsuf atau pemikir-pemikir dari timur ya. Kemudian yang kedua, teori perkembangan. Teori perkembangan ini kebalikan dari teori siklus ya, berkembang. Jadi gambarnya seperti ini. Masyarakat berkembang secara linier terus maju ya, dari mulai primitif sampai modern terus maju. Ini teori perkembangan atau teori linier, atau disebut juga teori evolusi sosial. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Teori perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Tokoh teori evolusi adalah Auguste Comte ya, Auguste Comte, bapak sosiologi. Masyarakat bergerak dalam 3 tahap menurut Auguste Comte, yaitu tahap teologis, theological stage, tahap metafisik, metaphysical stage, dan tahap positifis atau alamiah ya, positive stage. Ilmiah ini bukan alamiah. Menurut Spencer, dari masyarakat sederhana, masyarakat kompleks, masyarakat yang lebih kompleks, dan peradaban. Menurut Emil Durkheim, masyarakat berkembang dari soliditas mekanis ya, pedesaan ke soliditas organis
atau masyarakat perkotaan. Max Weber, masyarakat berubah setelah ini ada masyarakat yang diliputi pemikiran mistis dan tahyul menuju masyarakat yang rasional. Penganut teori revolusi diantaranya Karl Marx berpendapat bahwa masyarakat feodal akan berubah secara revolusioner dari masyarakat kapitalis kemudian ke masyarakat komunis. Ya, ini penganut teori perubahan, ya, teori perkembangan, ya, teori perubahan sosial, ya, dari sudut teori perkembangan. Teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu. Oleh karena itu ada yang namanya rekayasa sosial atau social plan, ya. Nah, di antaranya untuk merencanakan perubahan menuju masyarakat yang lebih baik, ya. Jadi teori perkembangan. Teori ini umumnya dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori evolusi itu masyarakat berkembang dari yang sederhana sampai ke yang kompleks dalam waktu yang cukup lama, ya. Paling terkenal teori evolusi teori Darwin. Manusia merupakan evolusi dari kera, ya. Dan teori revolusi ini teori perubahan secara cepat, ya. Jadi untuk berubah menjadi lebih baik bisa dilakukan dengan cara-cara yang cepat. Tentu ini melibatkan rekayasa sosial, ya. Tokoh teori evolusi, ya, teori perubahan secara lambat yang linear terus menerus ke arah lebih baik diantaranya adalah Bapak Sosiologi Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, masyarakat bergerak dalam 3 tahap perkembangan, yaitu tahap teologis. Tahap teologis itu adalah tahap ketika masyarakat mempercayai adanya penggerak utama, ya, teologis yang berada di luar kemampuan dirinya, ya, bisa disebut dewa, Tuhan dan lain sebagainya, ya. Ini menurut Auguste Comte. Kemudian masyarakat berkembang lagi memasuki tahap metafisik. Dia masih mengakui adanya kekuatan yang melampaui dirinya, tapi letaknya tidak pada person, ya, metafisik ini, tapi pada alam, gitu, ya. Jadi manusia mengakui adanya kekuatan besar supranatural, tapi letaknya tidak pada person, pada dewa atau pada Tuhan, tapi pada alam. Ini tahap metafisik. Yang terakhir, masyarakat berkembang lagi memasuki tahap positif, ya, atau tahap ilmiah. Ini tahap yang lebih baik, tahap yang terakhir menurut Auguste Comte. Menurut Spencer, masyarakat berkembang dari masyarakat yang sederhana, ya, menuju masyarakat yang kompleks dan masyarakat yang lebih kompleks, kemudian peradaban. Menurut Emile Durkheim, ya, masyarakat berkembang dari solidaritas yang sifatnya mekanik, ya, mekanik solidaritas yang diliputi oleh kekeluargaan, hubungan batin yang dekat, ya, akan berkembang kepada masyarakat yang memiliki solidaritas organis, ya, saling ketergantungan satu sama lain karena adanya kebutuhan, ya, karena adanya pamrih. Ini kata Emile Durkheim. Kata Max Weber, masyarakat berubah secara linear dari masyarakat yang diliputi pemikiran mistis, tahayul, ya, segalanya serba goib, kata Max Weber, menuju masyarakat yang rasional, ya, segalanya bisa dipikirkan secara ilmiah. Yang terakhir, penganut teori revolusi, yaitu Karl Marx, yang berpendapat bahwa masyarakat yang feodal, ya, feodalisme, ya, tuan tanah, ya, kerajaan, akan berubah secara revolusi masyarakat kapitalis. Masyarakat feodal ini akan berubah menjadi masyarakat kapitalis, ya, kapital, modal, industri. Ya, masyarakat kapitalis ini juga akan berakhir dengan digantikannya
masyarakat komunis. Tentunya untuk mencapai masyarakat komunis, kata Karl Marx harus melalui proses revolusi sosial. Berikutnya itu teori perkembangan. Ya, silahkan kalian ulangi rekamannya supaya kalian mengerti, atau bisa kalian browsing research kembali di internet untuk memperdalamnya, atau bisa kalian tanyakan langsung ke saya. Berikutnya teori gerakan sosial, ya. Teori evolusi yang pertama, teori tentang perubahan sosial. Yang kedua teori, ya, yang pertama tadi teori siklus, teori perkembangan. Yang ketiga teori gerakan sosial. Bisa kalian lihat, ini gedung DPR, ini reformasi, gambaran dari reformasi tahun 1998. Ya. Perubahan sosial ini terjadi karena adanya gerakan sosial, ya. Tentunya akibat karena ketidakpuasan. Awal kita udah menjelaskan bahwa salah satu penyebab kenapa masyarakat berubah adalah adanya ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu bisa bentuknya dalam bentuk ketidakadilan, diskriminasi, ya, penyelewengan dan lain sebagainya. Teori gerakan sosial. Ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Gerakan sosial ini mempunyai beberapa komponen, yaitu kita jelaskan. Ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada dalam masyarakat, ya, ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, ya. Karena nggak puas, akhirnya masyarakat protes, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri. Gerakan sosial itu adalah sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Gerakan sosial ini mempunyai beberapa komponen, ya. Komponen dari gerakan sosial diantaranya yaitu adanya kolektivitas orang yang bertindak bersama, ya. Kolektivitas itu kolektif, ya, banyak orang. Kolektivitas yang saling berhubungan punya satu tujuan, itu namanya kolektif. Adanya kolektivitas orang yang bertindak bersama, ya, bertindak bersama karena tujuan yang sama. Yang kedua, kolektivitasnya tersebar tetapi derajatnya lebih rendah dibanding organisasi formal. Jadi kolektivitas ini bukan sebuah organisasi, karena derajat kerekatannya di bawah organisasi. Kerekatan itu maksudnya hubungan antar anggota meskipun memiliki tujuan yang sama. Berikutnya adanya tujuan bersama, yaitu perubahan dalam masyarakat. Ini komponen dari gerakan sosial, tujuan bersama, ingin merubah masyarakat. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang tinggi, tidak melembaga, dan bentuknya tidak konvensional. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena bukan sebuah organisasi, maka tindakan dari kerumunan, ya, disebutnya kelompok ini kelompok kerumunan, meskipun tujuannya sama, sehingga pola perilakunya bersifat spontan. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang tinggi, tidak melembaga, tidak ada yang melembagakannya, gitu ya. Ini spontan dan bentuknya tidak konvensional, ya. Berikutnya, teori ini juga menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai. Bahkan sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau gerakan sosial. Dalam sejarah, perubahan-perubahan yang ada, ya, sangat sering diperlihatkan kenapa masyarakat berubah melalui proses protes atau demonstrasi atau proses pemberontakan atau gerakan sosial atau gerakan kolektif yang ada. Ya, berikutnya tipe-tipe gerakan sosial, ya. Apa saja tipe dari gerakan sosial? Kita lihat. Nah, ini ada
ada beberapa tipe gerakan sosial ya. Ya, gambar di belakang bisa kalian mengerti ya, itu orang Yahudi ya, dalam konflik Israel Palestina. Jadi tidak semua orang Yahudi itu memusuhi orang Palestina atau orang Islam. Ada juga orang Yahudi yang tidak setuju dengan proses Zionisme ya. Jadi jangan disamaratakan orang Yahudi itu memusuhi Islam atau musuhnya orang Palestina, karena dalam kenyataannya banyak orang Yahudi yang bersama dengan orang Palestina menentang proses pendudukan Yerusalem atau Palestina gitu ya. Ini gerakan sosial ya, dan menginginkan perdamaian. Tipe-tipe gerakan sosial berdasarkan gerakan sosial menurut lingkup atau bidang perubahan yang diinginkan. Ada gerakan reformasi ya. Reformasi itu artinya perbaikan. Dia tidak merubah sistem yang ada, struktur yang ada, tapi punya keinginan untuk perbaiki. Itu namanya reformasi. Kita alami tahun 98 ya, dengan tidak mengganti dasar negara ya, bentuk negara, hanya memperbaiki kondisi yang ada ya. Perbaiki itu bisa bentuknya merubah atau menambahi ya, itu reformasi. Gerakan radikal ini gerakan yang sangat keras ya. Radikal, sangat keras, ingin merubah struktur yang ada, radikal. Dan gerakan reformasi, revolusi ya. Revolusi itu perubahan, menjungkir balikan struktur yang ada ya. Setelah dijungkir balikan, diganti dengan sesuatu hal atau struktur yang baru, keadaan yang baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Itu gerakan revolusi atau transformative social movement. Ini tipe-tipe gerakan sosial menurut lingkup atau bidang perubahan yang diinginkan. Gerakan sosial berdasarkan kualitas perubahan yang diinginkan. Di antaranya ada gerakan progresif, gerakan konservatif atau sayap kanan. Gerakan sosial berdasarkan kualitas perubahan yang diinginkan ya. Ada dua, gerakan progresif sayap kiri dan gerakan konservatif atau sayap kanan. Kalau sayap kiri, progresif ini ingin merubah. Kalau konservatif ini ingin mempertahankan kondisi yang ada ya, itu atau sayap kanan. Kualitas perubahan yang diinginkan ada gerakan progresif, ingin merubah dari satu keadaan sebelumnya ke keadaan yang lain, itu namanya sayap kiri, perubahan ya. Ada lagi gerakan konservatif sayap kanan. Gerakan konservatif sayap kanan bisa dipahami sebagai gerakan romantis. Dan romantis ini maksudnya ingin kembali ke keadaan yang dulu gitu ya. Contohnya kalau dalam Islam kita seringkali mengatakan bahwa kita dulu pernah jaya gitu, pengen kembali ke dulu, ke zaman dulu. Itu namanya gerakan konservatif. Ini ada dua, kualitas perubahan atau gerakan progresif ingin merubah keadaan yang lebih baik, yang baru sama sekali, itu progresif atau disebut juga gerakan sayap kiri. Dan gerakan konservatif, gerakan sayap kanan justru ingin kembali ke zaman dulu gitu ya, romantis ya, itu disebut konservatif, kolot ya. Ini berdasarkan kualitas perubahan. Ada dua jenis, gerakan progresif dan gerakan konservatif. Yang ketiga, gerakan sosial berdasarkan target perubahan yang diinginkan. Ada gerakan yang berdasarkan perhatian pada perubahan struktur sosial, gerakan yang memusatkan perhatian pada perubahan yang menyeluruh pada perilaku seseorang. Jadi berdasarkan target perubahan, ada yang merubah struktur masyarakat keseluruhan, berarti ya, struktur masyarakat. Contohnya proklamasi tahun 1995 itu gerakan yang memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial dari bangsa yang dijajah pada bangsa yang merdeka. Namun ada lagi gerakan yang pada perubahan menyeluruh pada perilaku seseorang ya. Perilakunya saja yang dirubah ya, atau disebut gerakan mental ya.
perubahan perilaku seseorang ya. Revolusi mental kalau kata jargon Jokowi ya. Ini ada 3 tipe gerakan sosial ya. Ruang lingkup yang diinginkan, kualitas perubahan, target perubahan ya. Kita lanjutkan. Ini gambar kumpulan orang ya, kumpulan orang menyaksikan pertandingan biasanya, atau kumpulan orang apa ya. Teori berikutnya adalah teori modernisasi. Yang pertama teori siklus, teori perkembangan, teori gerakan sosial. Yang berikutnya teori modernisasi. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara berkembang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat ya. Jadi teori ini melihat bahwa negara-negara terbelakang ya, polanya untuk menjadi modern akan mengikuti jalan yang sama atau pola yang sama dengan negara industri barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Eva Etzioni, Haveli, dan Amita Etzioni cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Eva Etzioni, Haveli, dan Amita Etzioni melihat bahwa masalah perubahan atau transisi sebuah negara akan mengalami revolusi demografi dengan ciri-ciri ya. Di prosesnya menuju negara maju atau negara industri barat akan melewati proses transisi yang disebut dengan revolusi demografi ya. Demografi itu demos dan grafi atau perubahan komposisi penduduk ya, itu demografi dengan ciri-ciri menurunnya angka kematian dan kelahiran ya. Angka kematian menurun seiring dari makin baiknya fasilitas kesehatan ya, pertambahan gizi dan asupan gizi ya, asupan gizi masyarakat, sehingga angka kematian akan cenderung menurun dan angka kelahiran akan cenderung menurun karena adanya proses misalnya pembatasan jumlah anak gitu ya. Ini proses transisi menuju masyarakat modern ya. Masyarakat terbelakang menuju masyarakat modern akan mengalami proses transisi, salah satunya bisa dilihat dari adanya revolusi demografi. Demografi ini perubahan komposisi penduduk ya. Yang pertama dengan ciri-ciri yang pertama menurunnya angka kematian dan kelahiran. Menurunnya ukuran keluarga ya. Dulu satu keluarga memiliki banyak anak, sekarang cukup 2 atau 3. Ukuran keluarga menurun. Meskipun ukuran keluarga menurun, tapi ternyata pengelola keluarga juga menurun. Zaman dulu anak banyak, tapi sosok bapak begitu berpengaruh terhadap anaknya. Zaman sekarang anak sedikit, tapi pengaruh keluarga semakin tidak kentara atau tidak kelihatan. Yang ketiga, terbukanya sistem stratifikasi atau kelas-kelas sosial dalam masyarakat ya. Jadi yang dulunya tertutup, stratifikasi ini penggolongan atau kelas-kelas sosial dalam masyarakat, lapisan sosial dalam masyarakat saat ini mulai terbuka gitu ya. Setiap orang bisa naik turun kelas atau meningkatkan statusnya sesuai dengan usaha atau kerja kerasnya. Terbukanya sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat ini proses peralihan atau transisi menuju masyarakat modern.
peralihan dari struktur feodal ke suatu birokrasi. Ya, sebelumnya feodalisme mengandalkan nepotisme, misalnya kenalan, ke suatu sistem birokrasi yang lebih rasional dan profesional. Ya, peralihan dari struktur feodal ke suatu birokrasi. Yang berikutnya menurunnya pengaruh agama. Ya. Dulu agama itu menjadi pedoman ya keputusan dalam kehidupan. Sekarang mulai tergantikan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini kata Eccioni ya. Jadi proses transisi dari masyarakat tradisional menuju modern dapat dilihat dengan menurunnya pengaruh agama. Beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal. Dulu pendidikan itu di keluarga gitu ya. Zaman dulu yang berfungsi untuk mendidik anak itu orang tuanya atau keluarga. Sebagian besar pendidikan anak itu di keluarga ya, atau komunitasnya. Ke sistem pendidikan formal yang lebih maju ya. Sekarang keluarga memiliki kecenderungan untuk menyerahkan pendidikan anaknya kepada sistem pendidikan formal gitu ya, ke sekolah, yayasan, atau ke lembaga-lembaga bimbel dan lain sebagainya. Munculnya kebudayaan masa ya. Kebudayaan masa itu kebudayaan orang kebanyakan gitu ya. Ya, populer, budaya populer, budaya bersama, budaya massa. Jadi dulu yang namanya kebudayaan cenderung lokalistis ya. Satu daerah kebudayaannya merupakan ciri khas dengan berbeda ya dengan kebudayaan daerah yang lain. Tapi saat ini mulai bermunculan kebudayaan bersama atau kebudayaan massa, budaya massa ya. Budaya semua orang yang biasanya cenderung mencerminkan kedangkalannya, serta munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi. Perekonomian yang sifatnya perekonomian pasar dan proses industrialisasi. Ini transisi dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat modern yang kata teori modernisasi akan mengikuti jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh negara-negara industri di barat ya. Itu seperti ciri-cirinya proses transisi menuju dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat modern ini adalah adanya revolusi demografis dengan ciri-ciri seperti yang tadi saya jelaskan ya. Ini ya ini sama ya. Jadi teori modernisasi ini melihat bahwa perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern itu jalannya sama persis dengan yang ditempuh oleh masyarakat barat. Dari keempat gambar ini bisa kalian perhatikan ya. Dengan infrastruktur jalan layang ya, pemakaian teknologi busana, kemudian McDonaldisasi, KFC, pemakaian teknologi canggih. Davis Lerner berpendapat bahwa modernisasi diperlukan dalam proses perubahan sosial, sehingga negara yang kurang berkembang perlu meminjam dan menerapkan karakteristik dari negara yang sudah maju untuk berubah menjadi negara berkembang ataupun mencapai tahap sebagai negara maju. Harus meminjam teknologi dan semua karakteristik dari negara yang sudah terlebih dahulu modern. Kalau kita ingin modern, harus meminjam teknologi dan karakter. Huntington dalam The Change to Change Modernization, Development and Politics menyatakan bahwa modernisasi mempunyai ciri-ciri yaitu prosesnya bertahap ya. Modernisasi ini prosesnya bertahap.
prosesnya homogenisasi, homogen ya, dibuat sama, wujudnya berupa proses eropanisasi, amerikanisasi ataupun westernisasi, pembaratan ya, seperti orang barat, dibuat sama, jalannya selalu bergerak maju dan tidak pernah mundur, progresif ya, terus menerus menuju ke kemajuan serta jangka waktunya panjang. Jadi proses modernisasi ini memakan jangka waktu yang panjang ya, dengan mengikuti tahap-tahap yang sudah dilalui oleh negara barat atau negara modern di barat. Ya, itu materi untuk bagian 1 sudah selesai ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan coba membahas materi bagian 2 ya. Jadi kalian silakan ulangi kembali rekaman ini agar kalian mengerti ya. Nanti kita akan coba ujikan ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan materi bagian 2 dan penjelasan saya lebih baik ya, karena untuk mencari tempat yang bisa konsentrasi ya, itu susah bagi saya ya. Siang hari ya rame dengan anak-anak, istri, kemudian tetangga. Malam hari ya kedengaran kalau saya bicara terlalu keras ya. Jadi sangat susah sekali untuk saya konsentrasi bisa menerangkan, berbeda dengan ketika saya di kelas menerangkannya. Tapi mudah-mudahan tidak mengulangi esensi dari materi yang saya berikan tadi. Ya, sekian saja apa yang sudah saya sampaikan untuk materi bagian pertama bab 1 tentang perubahan sosial. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.